Jadi beberapa hal yang menyebabkan bahwa mahasiswa yang sudah masuk di perkuliahan merasa salah jurusan itu, yang pertama adalah bisa jadi itu karena ketidakcocokan minat ya, terutama minat. Nah, minat yang dia rasakan, saya kecenderungannya misalkan ke hal teknik, saya kok di sini begitu, atau ke hal bahasa saya kok di sini. Jadi faktor utamanya adalah minat-minat itu. Kemudian yang kedua adalah karena kurangnya pemahaman terhadap ruang lingkup dari jurusan yang sedang dia masuki. Sebenarnya jurusan saya ini sekarang sedang mempelajari apa, dalam rangka apa, dan kedepannya kira-kira perspektifnya akan kemana gitu. Nah, yang ketiga adalah karena persepsi-persepsi dia terkait dengan ruang lingkup karir yang nanti akan dia tuju, yang dihubungkan dengan studi dia sekarang gitu. Jadi itu yang beberapa hal yang menyebabkan kemudian saya merasa tidak sesuai dengan jurusan gitu. Nah, biasanya itu juga bermula dari pilihan-pilihan yang memang tidak didasarkan pada pilihan-pilihan yang tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang masak gitu. Jadi bisa jadi karena ikut teman, karena saran orang-orang tertentu, karena faktor-faktor yang ya memang ini kelihatannya saya harus di situ gitu. Jadi sebenarnya setiap orang itu tujuan akhirnya akan pada cita-cita karir atau bekerja. Dan arah ini sebenarnya akan relevan dengan kecenderungan yang ada pada diri kita gitu. Diri kita itu sebenarnya lebih condong ke hal-hal apa gitu. Dan ini bisa dilalui sejak usia-usia awal, bahkan bisa sejak SD, sejak SMP, sejak SMA. Mereka yang menyiapkan diri dengan baik sejak SD, sejak SMP, sejak SMA rata-rata memiliki keberhasilan yang lebih baik daripada kita yang kemudian hanya jalan sesuai dengan situasi dan keadaan, baru kemudian pada saat hari-harinya saya harus memilih, saya harus memutuskan itu. Jadi persiapan yang sejak awal itu akan lebih banyak membantu mereka dalam mencapai harapan karir sebenarnya gitu. Nah, orang-orang di sekitar orang tua, kemudian guru BK apalagi itu bisa membantu itu. Kalau guru BK memang formalnya sejak ada di SMP ya. Di SMP itu ada sebuah layanan sebenarnya di BK itu yang disebut dengan perencanaan individual. Nah, di situ siswa sudah mulai dibantu untuk sedini mungkin mengenal sebenarnya kelebihanku apa ya, potensiku apa ya gitu. Nah, minatku apa ya? Nah, kelebihan, potensi, minat itu sebenarnya dasar-dasar prevalensi karir gitu. Kalau Anda punya kelebihan ini, maka kemungkinan besar ke depannya kelebihanmu itulah yang menjadi arah karirmu gitu. Nah, itu kalau kemudian ditapaki pelan-pelan sampai kemudian direncanakan untuk mencapainya, maka cenderung itu akan linear gitu, tercapai dengan baik. Kalau BK itu memang salah satu tugasnya adalah membantu siswa yang mengalami kegalauan itu ya, baik secara preventif maupun kuratif. Nah, hal yang sifatnya pencegahan itu, BK itu ada program yang namanya bimbingan kelompok, bimbingan klasikal, pemberian informasi. Nah, bimbingan klasikal itu bisa dilakukan pertemuan rutin di kelas-kelas yang sebenarnya materi-materinya itu disusun berdasar kebutuhan-kebutuhan siswa, dan kebutuhan siswa tentunya berhubungan dengan bidang karir itu pasti akan menyangkut itu. Nah, hal yang mungkin tidak tersentuh preventif itu bisa juga melalui bimbingan kelompok. Jadi sekelompok siswa yang memang sedang mengalami hambatan itu atau sedang membutuhkan informasi tertentu, itu bisa kita ngobrol bareng, saling dengar, kemudian saling memberi, menerima sesuatu, maka dia akan mendapatkan pemahaman baru.
Jadi sebenarnya orang bingung itu karena informasinya yang enggak pas ya, enggak pas, bisa jadi karena kurang lengkap, bisa jadi enggak akurat gitu. Nah, semakin memperluas informasi itu, maka kemudian keputusan yang kita ambil itu makin baik. Di kita, di BK maksudnya itu dilakukan dengan bimbingan kelompok. Nah, ada juga yang sifatnya lebih personal, yang disebut dengan layanan konseling. Jadi seorang siswa yang memang merasakan kegalauan tentang pilihan itu bisa jadi datang kepada guru BK, kemudian ngobrolkan tentang itu. Nah, niscaya ini nanti akan ada kejelasan ya, kejelasan arahan-arahan untuk mengambil keputusan. Nah, banyak contoh ya, justru banyak orang-orang berhasil itu karena keterbatasan di situ ya. Jadi di dalam psikologi ada semacam kecenderungan sebenarnya bahwa orang itu kalau punya kelemahan di sisi tertentu itu akan berusaha menunjukkan kelebihan dari sisi yang lain gitu. Dari sisi yang lain. Nah, terkait dengan mereka yang terhambat studi karena ekonomi, sebenarnya peluang-peluang itu selalu ada. Bisa mereka yang berhasil itu dengan kuliah sambil bekerja, ada yang kemudian mempelajari peluang-peluang untuk mendapatkan beasiswa baik dari pemerintah maupun pusat, daerah maupun lembaga tertentu. Jadi justru saya melihat bahwa orang-orang yang dengan keterbatasan itu ternyata selesai dan hambatan-hambatan itu akan melahirkan kreativitas apapun akan dia lakukan, dan itu ternyata kalau saya melihat justru orang berhasil di situ malahan. Jadi kreativitasnya muncul, ada yang sambil memberikan les privat di mana. Ada yang sambil berjualan, macam-macam. Ya. Jadi asal ada semangat, saya kira ada semangat, ada kemauan, ada tekad, solusi itu pasti ada. Oke, jadi siswa disabilitas itu mereka adalah siswa-siswa yang memiliki kekurangan-kekurangan tertentu dibanding anak-anak normal lainnya. Tapi gini, bahwa siapapun individu itu dilahirkan dengan kelebihan-kelebihan di samping kekurangan. Kita juga dalam memotivasi mereka, kita bisa juga memberikan contoh model ya. Ternyata banyak loh Mbak, orang-orang disabilitas itu yang juga mampu hidup, berhasil gitu. Nah, itu bisa menjadi contoh bahwa sebenarnya disabilitas saya itu bukan hambatan saya untuk mencapai masa depan. Jadi ada jalan-jalan yang pasti akan ditunjukkan oleh Allah ya. Kalau dia punya kemauan, ada kemauan yang kuat, ada usaha yang kuat untuk mencapai itu. Pasti. Jadi disabilitas pun punya peluang untuk mencapai keberhasilan. Dan itu bisa kita lihat ya, contoh-contoh orang yang difabel tapi dia tetap mampu hidup mandiri, bahkan berkeluarga, punya keluarga yang bahagia, ada gitu. Dan itu bisa menjadi potret model. Salah satu ciri khas bahwa seseorang itu meninggalkan masa remaja dan memasuki masa dewasa itu adalah mulai tumbuhnya pemahaman atau kesadaran tentang pentingnya masa depan. Oh, saya nanti harus bekerja ya. Oh, saya nanti harus bisa hidup mandiri ya. Oh, saya nanti harus punya teman hidup jodoh. Bahkan nanti saya harus punya keluarga. Itu adalah tanda-tanda bahwa seseorang itu mulai masuk pada usia dewasa. Nah, itu otomatis ya kodrat ya. Kalau kita menyebutnya adalah ya hukum alam, bahwa tugas perkembangan yang baru datang. Dan itu wajib dihadapi oleh siapapun dengan cara bagaimana ya, justru dekat dengan tugas-tugas itu. Dekat dengan tugas-tugas itu saya harus bagaimana, apa sebenarnya arah saya, bagaimana caranya
Dan kita harus terbuka dengan orang-orang yang mungkin akan memberikan inspirasi kepada kita, memberikan informasi, memberikan bantuan. Itu makin banyaklah bangun relasi, maksud saya gitu. Dalam di situ kita nanti akan menemukan jalan-jalan apa yang harusnya saya lakukan begitu. Nah, ini keputusannya sifatnya personal, jadi kita tidak bisa oh sebaiknya kamu berhenti, oh sebaiknya kamu terusin. Karena masing-masing punya keunikan masing-masing ya, keunikan latar belakang. Jadi kalau A itu sebaiknya kamu berhenti, tentu berbeda dengan B ketika sebaiknya kamu harus lanjutkan. Apa yang perlu dipertimbangkan adalah ya kembali ke diri dan keadaan lingkungannya. Kalau saya berhenti, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kalau saya teruskan, kelebihan dan kekurangannya apa. Tentu saja nanti akan berbeda-beda. Ada yang kemudian memilih untuk berhenti saja karena lebih baik, ada yang memilih terus saja karena lebih baik. Tapi ya itu kembalinya kepada analisis informasi, data diri, data lingkungannya sendiri-sendiri. Karena setiap orang berbeda, potretmu tentu berbeda dengan potretku. Nah, potretku ini tidak bisa untuk dijadikan dasar untuk mengambil keputusanmu. Gitu. Jadi kembalinya kepada diri, gitu, diri. Cari, intinya terletak pada cari data informasi yang memang cukup benar, lengkap, dan kemudian ditemani oleh orang-orang penting di sekitar, bisa orang tua, bisa mbaknya, bisa saudaranya yang lebih paham tentang itu untuk memberikan gambaran sebaiknya saya bagaimana. Nah, keputusan itu adalah sesuatu yang dia yakini tentunya, dan yang dia yakini itulah kemungkinan yang benar. Ya, kemungkinan yang benar. Apakah berhenti, apakah terus gitu. Ya. Sebenarnya kelebihan-kelebihan kita itu nampak dari apa yang sudah kita raih ya. Kalau misalkan pada akademik saya kok matematika saya kok bagus gitu, maka kita punya keunggulan di bidang matematis misalkan. Saya kok bahasa saya kok lebih bagus, maka kita lebih punya keunggulan di bidang bahasa. Jadi prestasi-prestasi yang kita raih, baik itu akademik, non-akademik, ataupun kesenangan-kesenangan, minat-minat yang kita cenderung untuk tempuh, itu sebenarnya lebih menunjukkan hal-hal yang relevan dengan kita gitu. Maka itulah tanda-tanda bakat atau minat kita. Tapi bisa juga selain secara mengenali apa yang sudah kita dapatkan, kita di psikologi itu ada tes bakat minat gitu. Itu juga bisa membantu. Jadi perpaduan antara mengenali apa yang sebenarnya sudah kita capai, kecenderungan, kesenangan saya, keminatan saya itu sebenarnya menggambarkan ya bakat minat itu.